Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali lagi dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majlis ilmu, yang mana pada majlis ini kita akan membaca salah satu warisan dari ulama kita, yaitu Kitabut Tauhid, dan kita sampai pada bab yang ke-28, yaitu babu ma jaa fit tatayyur, bab tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan at-tatayyur, yaitu merasa sial. Pada bab ini mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil, di antaranya adalah 2 ayat dari Al-Quran, kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang pertama yang dibawakan oleh muallif adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-131. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah satu ketetapan dari Allah Azza wa Jalla, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Wa qauluhu, begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka para rasul berkata, kesialan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu akan bernasib sial? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la adwa, tidak ada yang namanya adwa, wala tiyarata, dan tidak ada yang namanya tiarah. Nanti akan kita bahas apa itu adwa, apa itu tiarah. Wala hamata, dan tidak ada yang namanya hama. Wala safara, dan tidak ada yang namanya safar. Zada Muslimun, Al-Imam Muslim menambahkan, wala nau'a wala ghula. Begitu pula tidak ada yang namanya nau',
serta tidak ada yang namanya ghaul. Walahuma, dan diriwayatkan pula dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim an Anasin qal, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyaratah, tidak ada yang namanya adwa dan tidak ada pula yang namanya tiyarah. Wa yu'jibuni al-fa'lu, dan al-fa'lu sungguh telah membuat aku takjub. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi, wa mal fa'lu? Apa itu fa'lu ya Rasulullah? Qal, Nabi SAW bersabda, al-kalimatut thayyibah, yaitu kalimat yang bagus. Wali Abi Dawud bisanadin sahihin an Uqbah bin Amir, dan dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir, akan tetapi pensyarah yaitu Syekh As-Saqub, beliau memberikan ta'liq bahwasanya yang benar adalah Urwah bin Amir, bukan Uqbah bin Amir, sebagaimana yang ada di dalam catatan kaki pada kitab yang saya pegang. Qal, dia berkata, dzukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan tentang tiarah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ahsanuhal fa'lu, bahwasanya yang paling bagus adalah al-fa'l. Wala taruddu musliman, dan janganlah tiara menggagalkan muslim atau menggagalkan seorang muslim melakukan sesuatu yang sudah dia niatkan. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, maka apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, falyaqul, hendaklah dia mengatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'us sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang mampu menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bik, dan tidak ada daya serta upaya kecuali denganmu ya Allah. An Ibnu Mas'udin marfu'an, dan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud secara marfu', at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. At-tiyarah adalah syirik, at-tiyarah adalah perbuatan syirik. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tidak ada seorang pun dari antara kita kecuali terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini, hanya saja Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkannya dengan tawakal. Ya, artinya bahwasanya apa yang sudah terjadi yang dirasakan oleh seseorang, ya, itu dari ketakutan akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Ahmad min hadis Ibni Amr, dan dalam riwayat Ahmad dari hadis Ibnu Amr, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Siapa yang tiarah itu menghalangi dia melakukan sesuatu dari hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Qalu, lantas orang-orang yang ada di sisi Ibnu Amr mengatakan, fama, atau para sahabat mengatakan, fama kafaratu dzalik, apa kafarat dari hal itu ya Rasulullah? Qal, Nabi bersabda, an yaqula Allahumma la khaira illa khairuk. Ya rahmatullah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala tayra illa tayruk,
dan tiada keburukan kecuali apa yang engkau takdirkan. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau ya Allah. Walahu min hadithi Al-Fadl bin Abbas. Begitu pula dalam riwayat Ahmad dari hadis Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu, innamat tiyaratu ma ambaka wa ma raddaka. Yang namanya tiara adalah sesuatu yang menjadikanmu melakukan sesuatu atau sesuatu yang menjadikanmu meninggalkan sesuatu. Pada bab ini ada beberapa permasalahan yang ingin dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama adalah tentang ta'rif at-tiyara atau at-tatayyur. Ya. At-tiyara dan at-tatayyur secara asal adalah bentuk optimisme dengan menggunakan burung. Kemudian lafaz ini berkembang, yaitu berupa digunakan pula pada hal-hal yang bersifat pesimis. Gitu loh. Kalau lihat burung misalnya ketilang, wah ini apik iki. Iki bakalan lancar dagangannya. Nah, dulu untuk apa? Tafaul. Kemudian apa? Berkembang maknanya. Tidak hanya digunakan untuk tafaul, yaitu sesuatu yang optimis, namun juga digunakan untuk at-tasya'um, sesuatu yang pesimis. Kalau ada burung gagak, wah ini alamat. Nah, ini namanya apa? At-tatayyur atau at-tiyara. Innama ukhidat mismit tayr. Lafaz at-tiyara wa at-tatayyur itu diambil dari kata at-tayr, yaitu burung. Wa dzalika 'anna al-'araba kanat tatasya'amu bi buruhi at-tayri idza kanu fi safarin aw masirin. Dikarenakan dahulu orang Arab merasa sial dengan terbangnya burung ketika dalam keadaan safar ataupun dalam perjalanan. Intinya bahwasanya at-tatayyur ya adalah sikap merasa sial. Ya, nanti akan disebutkan tidak mesti dengan burung. Ya, bisa dengan hal-hal yang lain. Kemudian permasalahan yang kedua adalah apa kaitan antara at-tatayyur dengan tauhid? Ya. Kaitannya adalah pada ketergantungan hati. Ingat, seorang muwahhid hatinya harus bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang yang melakukan tatayyur atau merasa sial dengan sesuatu, fihi ta'liqul qalbi bima yakunu min umur. Pada perbuatan tatayyur terdapat ketergantungan hati dengan sesuatu yang ditatoyuri. Ya, lihat burung gagak, waduh, alamat. Nah, jadi hatinya itu tergantung dengan apa? Burung gagak. Alamat ini ada yang wafat misalnya. Ya. Sebelum keluar rumah, menegakkan sapu misalnya, ya, ditegakkan kemudian dilepas. Iki kalau roboh ke kanan bagus, kalau roboh ke kiri jelek. Nah ini tatayur. Ya, kalau roboh ke kiri gak jadi pergi. Nah, ini hatinya apa? Tergantung dengan hal ini. Wa hadza fihi munafatun li kamali tauhidil wajib. Hal ini mampu meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib, dikarenakan yang demikian menafikan tawakal.
Kemudian Syekh menyebutkan tentang hukum tatayyur. Apa hukum tatayyur? Yaitu merasa sial. Hukmuhu atau hukmu tatayyur muharramah atau muharram. Tatayyur merasa sial itu hukumnya haram. Enggak ada yang makruh. Haram. Wa hiya minasyirki, dan termasuk kesyirikan. Haram dan termasuk kesyirikan. Hanya saja al-muallif mengatakan walaha halatan, dan dalam hal tatayyur ada dua keadaan. Yang pertama, takunu syirkan akbar. Seseorang menganggap sial karena sesuatu, dan dengan perbuatan yang tersebut dia jatuh ke dalam syirik besar. Apa perinciannya, penjelasannya? Yaitu idza i'taqada anna at-tayra aw ghairahu huwa alladhi yajlibu an-naf'a wa yadfa'u ad-darra. Manakala seseorang meyakini bahwasanya burung ataupun yang lain dialah yang mampu mendatangkan manfaat ataupun yang mampu menolak madarat. Kalau sampai yang demikian, ya, derajatnya, tingkatannya demikian, ini sudah syirik akbar. Tsaniyan takunu syirkan asghar. Bentuknya syirik kecil. Idza i'taqada anna hadza sabab, apabila hal itu dijadikan sebab. Nah, wa anna Allaha rabatan naf'a wad darra bihadhil asbab, dan dia meyakini Allah mengkaitkan kemanfaatan dan kemadaratan dengan sebab ini. Fayunha anhu lima fihi min ja'lil asbabi alamata khairin wa syarrin. Maka hal ini dilarang dikarenakan menjadikan perbuatan ini sebagai sebab akan tandanya kebaikan ataupun keburukan. Wahya lam tarid fi syar'i, sementara tidak ada dalilnya dari syar'i. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah terangkan bahwasanya suatu perbuatan dikatakan syirik kecil manakala diyakini sebagai sebab yang mana tidak ditetapkan oleh syar'i maupun tajribi. Ya. Contoh memakai gelang, memakai gelang. Ya. Untuk berobat. Memakai gelang karet untuk berobat. Nah, apakah syirik? Syirik. Tafsil, dia menjadikan ini yang menyembuhkan atau tidak. Ya, kalau diyakini sebagai sebab, ini syirik kecil. Kenapa? Karena syariat tidak menetapkan karet ini sebagai apa? Sebab kesembuhan. Begitu pula pengobatan tidak menjadikan atau tidak menetapkan sebagai sebab kesembuhan. Gitu loh. Makanya beda ya, ketika misal ada batu-batuan tertentu yang memang secara laboratorium ilmiah terbukti secara ilmiah kalau bersentuhan dengan kulit ini nanti bisa melancarkan darah, ini terbukti secara ilmiah. Ya. Dan sudah diakui oleh para ahlinya. Maka itu menjadi sebab. Meskipun tidak ada apa? Tidak ada dalil, tapi diakui dan ditetapkan oleh tajribah ilmiah. Ya, penelitian ilmiah yang terpercaya. Adapun kalau cuma sekedar qila wa qol, nah itu harus dipertanyakan lagi, benar tidak? Nah, ini apa? Jenis-jenis hukum tatayyur. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala rahimahullahu Ta'ala membawakan dalil-dalil di dalam atau dari
ayat-ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu sudah menjadi ketetapan Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidaklah mengetahuinya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu ta'irukum ma'akum. Para nabi mengatakan, kesialan itu adalah karena kalian sendiri. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu merasa bernasib sial? Tidaklah kalian kecuali kaum yang melampaui batas. Bayyanallahu fiha anna at-tatayyura min af'ali wa sifati a'da'ir rusul. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya at-tatayyur adalah perbuatan serta sifat orang-orang yang memusuhi para rasul. Wa minhum qaumu Fir'aun. Di antaranya adalah kaumnya Fir'aun. Ya. Adapun hamba Allah dari kalangan orang-orang yang beriman serta pengikut para rasul, fahum yu'alliquna qulubahum billah, maka mereka menggantungkan hati mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yardawna bikulli ma yusibuhum minhu min taqdirin, dan mereka ridha terhadap segala sesuatu yang menimpa mereka, karena itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita beriman, kita harus yakin bahwasanya segala takdir yang menimpa kita itu baik. Itu kuncinya satu, kita beriman. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Ya, mengherankanlah urusannya orang yang beriman. Semua urusan orang yang beriman itu baik. Kalau dapat nikmat, syukur. Kalau dapat ujian, ya sabar. Kuncinya satu, iman sudah. Dan sering kita sudah jelaskan bahwasanya segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicabut dari kita, maka nikmat itu pasti ada ganti. Pasti. Hanya satu nikmat yang kalau dicabut gak ada ganti. Nikmat itu adalah nikmat iman dan nikmat hidayah. Sudah. Maka selagi hidayah iman masih di hati, apapun nikmat yang dicabut, yakin Allah pasti ganti. Saya ini pernah didatangi orang. Ya cerita, Ustadz, semua dosa sudah saya lakukan. Saya punya aset 2 rumah, punya aset mobil. Sekarang Ustadz, semuanya itu sudah terjual. Tidak ada aset apapun. Rumah pun sampai ngontrak Ustadz. Tapi subhanallah Ustadz, ketika semuanya itu dicabut, tiba-tiba anak saya, baik laki-laki yang perempuan, itu berubah semua. Yang awalnya nakal jadi pendiam, yang awalnya nggak pernah sholat jadi sholat, yang awalnya anak perempuannya itu nggak pakai kerudung, tiba-tiba pakai kerudung besar. Ini diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di satu sisi dunianya dicabut. Ya. Ya mungkin karena apa? Cara mendapatkannya ataupun yang lain. Ya. Yang penting Allah mentakdirkan dunianya dicabut oleh Allah Ta'ala. Ya. Tapi Allah ganti apa? Dengan qurratul a'yun, dengan hal yang menyejukkan mata. Betul. Allah ganti. Tapi ketika iman, hidayah dicabut, siapa yang mampu memberikan ganti? Enggak ada. Ya. Ya, man yahdillahu fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, enggak ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas hidayah ini, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dijaga hidayah ini dalam hati kita. Kemudian selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa wa la tiyarata. Tidak ada yang namanya adwa maupun at-tiyarata. Al-adwa artinya penyakit menular. Wat-tiyarata artinya adalah menganggap sial. Ini yang pada bab kita. Pada hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menafikan tentang adanya penyakit menular. Berarti gimana ini? Gak ada dong penyakit menular. Terus bagaimana dengan ilmu kedokteran zaman sekarang? Ilmu kedokteran zaman sekarang mengakui adanya penyakit menular. Nah, berarti Islam menyelisihi ilmu kedokteran? Jawabannya tidak. Islam tidak pernah menyelisihi fakta. Sesuatu yang sudah menjadi fakta, bukan sekedar teori. Islam tidak akan pernah menyelisih sesuatu yang sudah menjadi realita. Tidak akan pernah. Karena apa? Karena Al-Quran, As-Sunnah, Islam itu datangnya dari Allah. Kemudian Sunnatullah, fakta, yakni hal-hal yang terjadi di dalam kaun ini, itu pun yang mentakdirkan adalah Allah. Berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin berselisih? Ya. Apalagi terkait penyakit menular ini, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Firram minal majdzumi firaraka minal asadi." Larilah kalian dari penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. Ya. Wa warada aidan, begitu pula datang riwayat yang berbunyi la yuradu mumridun ala musihin, tidaklah dikumpulkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Fa kaifal jam'u, maka bagaimana kita mengumpulkan atau memahami hadis ini? Satu sisi ada hadis yang menerangkan tidak ada penyakit menular, tapi ternyata ada hadis yang lain menerangkan larilah dari penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. Kemudian ada riwayat yang lain, jangan kumpulkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Nah, bagaimana menjamaknya? Ya. Maka mengumpulkan di dalam pemahaman hadis ini adalah sebagaimana yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Rajab wa Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya, bahwasanya annan nafya huna, yang ditiadakan oleh Rasulullah, yaitu tidak ada penyakit menular, huwa anil adwa alal wajhi alladhi kana ya'taqiduhu ahlul jahiliyah. Dia adalah penyakit menular yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah, yaitu penyakit menular versi orang jahiliyah. Min annal amradat tu'di wa tu'athir bi tabaiha wa nafsiha.
Yaitu orang-orang jahiliyah, mereka meyakini bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya tanpa ada apa? Ketetapan Allah Ta'ala, min ghairi idhafatil fi'li ilallah, tanpa disandarkan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'abtalallahu hadzal i'tiqad, maka Allah batalkan i'tiqad, yaitu keyakinan ini. Ya. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firra minal majdhumi firaraka minal asadi, larilah kalian dari penyakit kusta seperti larinya kalian dari si singa. Kemudian juga larangan beliau berupa mencampurkan orang yang sakit dengan orang yang sehat, atau larangan Nabi mendatangi daerah yang tersebar di dalamnya wabah, taun. Nah, ini ada satu kisah nih, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang ke Syam. Ya, ternyata di Syam itu sedang tersebar penyakit taun. Maka para sahabat pun bermusyawarah. Ini bagaimana ini? Harus masuk atau pulang? Ya. Maka Umar ibn Khattab menetapkan pulang, tidak masuk ke negeri Syam. Kemudian kata Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, afiraran min takdirillah ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, masa lari dari takdir Allah? Ya maksudnya masuk saja. Kalau kena ya takdir, nggak kena ya takdir, itu maksudnya. Ya. Kata Umar bin Khattab, bala, iya, nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Saya masuk, iya takdir Allah. Saya nggak masuk ke negeri Syam, ya pun takdir Allah, sama-sama takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberi kabar tentang hadis ini. Maka beliau sangat bergembira. Karena apa? Istihad beliau sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalau ada wabah di satu negeri, satu tempat, hendaknya kita tidak masuk ke tempat tersebut. Nah, fayuqal, maka hadis yang semisal berupa apa? Perintah untuk menghindari daerah yang tersebar wabah penyakit. Inna hadza kullahu min babis tinabil asbabi allati ja'alaha Allahu asbaban lil halaki wal isobati bil adab. Ini semua adalah termasuk bab menjauhi sebab tertimpanya sebab tertimpa kebinasaan ataupun gangguan. Ya. Jadi kalau masuk ke daerah yang tersebar penyakit di dalamnya, itu kan berarti kan dia telah mengambil sebab tertimpa tertimpa penyakit. Ya, maka dia meninggalkan sebab. Ya, meskipun seandainya kalau dia tidak masuk ke tempat itu, ternyata takdir Allah menetapkan dia terkena, ya terkena. Gitu Pak. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke adzan dulu ya.
Baik. Permasalahan yang keempat, bahwasanya larangan berupa tatayur itu baru jatuh jika sudah terpraktekkan. Baik dipraktekkan dengan cara menjalankan terus tetap melakukan perbuatan, ataupun berhenti tidak melakukan sesuatu yang sudah diniatkan. Ya. Bukan apa yang ada di dalam hati. Bukan apa yang ada di dalam hati. Ya. Misal ketika dia mendapati sesuatu, burung lewat di depan rumahnya, ya, terus dek, waduh, jangan-jangan ini, nah, tapi dia lawan, ya, Bismillah, nah, itu nggak tatayur, gitu loh. Jadi ma'amda wa marodda. Ya. Suatu ketika di sisi Ibnu Abbas lewat satu burung. Kemudian ada seorang laki-laki yang bersama beliau mengatakan khairun khairun. Wah, ini tanda baik, ini tanda baik. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan la khaira wa la syarra. Tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan. Maksudnya adalah laisa li hadhil umur irtibatan bi ayyi haditsin la khaira wala syarra. Bahwasanya lewatnya burung itu enggak ada kaitan dengan kejadian apapun, baik kejadian yang buruk maupun kejadian yang baik, gitu loh. Nah, ini harus kita pahami dan benar-benar kita tanamkan di dalam hati kita. Ya. Biasanya yang ada kan kalau ada burung gagak muter di rumah itu kan, di atap rumah itu kan.
Itu biasanya katanya apa? Meninggal. Iki kendaraan ini malaikat maut ini. Nah itu tatayur, gitu loh. Ya harus ditolak, gitu loh. Fadhabitu tiyarati, maka kaidah tiara, ya, ukuran tatayur adalah antaruddal mutatayyiru an hajatihi. Orang yang melakukan tatayur menggagalkan hajatnya. Betul. Fama dama lam tarudda al-insanu fala i'tibara bima waqa'a fi qalbihi. Maka selagi seorang manusia tidak menggagalkan hajatnya karena menganggap sial, maka apa yang ada di dalam hatinya itu sudah tidak dianggap. Kemudian terakhir, ya, at-tatayyur lahu surah aw lahu suwarun katsirah. Tatayur punya banyak model. Pertama, at-tatayyur bituyur, merasa sial dengan burung. Ini asalnya, ya, sehingga dari lafaz thair yang artinya burung, ya, diambillah kata tatayyur. Yang kedua, at-tatayyur bi ashkhasin muayyanin, merasa sial dengan orang tertentu. Au bihawaditha muayyanatin, atau dengan kejadian-kejadian tertentu. Contohnya, seorang pedagang datang ke pasar pagi-pagi, buka stand, baru saja buka, tiba-tiba ada orang pincang beli. Wah, loh, pelanggan pertama kok pincang, alamat ini. Iya. Nah ini tatayur bi ashkhas. Dia memang tidak tatayur dengan apa? Burung, tapi dia tatayur dengan ashkhas. Seakan-akan yang menjadi sebab kepincangan, atau maaf, menjadi sebab ketidaklakuan itu ya ini. Ya. Tapi kalau seandainya nih jualan makanan, ya, tiba-tiba ada orang yang pakaiannya kotor itu duduk di stand kita, waduh nih iki dek di sini nggak laku, ya bukan tatayur. Kenapa? Jijik, ya kan? Oh, jualan makanan ternyata ada orang yang kotor, ya misalnya maaf ya orang ODGJ, ya duduk, ya orang kan mau beli, aduh ada orang kotor, nggak jadi. Ini bukan tatayur. Karena apa? Ada asbab mulasaqah itu loh. Sebabnya keterkaitan gitu loh. Ya. Tapi ini pincang, orang cuma pincang beli sesuatu, setelah itu pergi, atau orang buta beli setelah itu pergi. Dikait-kaitkan dengan laku tidaknya dagangan. Ini tatayur bil ashkhas. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, at-tatayyur bi azminatin muayyanatin, merasa sial dengan zaman tertentu seperti bulan Shafar, bulan Muharram, merasa sial. Begitu juga ya weton, ya ini jujur ini tidak ada di dalam Islam. Gitu loh. Pokoknya kalau ini Jumat Kliwon, wes sial, enak bener. Ya, Jumat itu malam yang penuh keberkahan, ya, malam baik gitu. Ya, hari rayanya orang Muslim, hari raya apa? Usbu'iyah, mingguan, gitu loh. Ya, kok dianggap sial? Ya, nek Sabtu Kliwon, itu juga tatayur. Ini bentuk tatayur. Dan hal ini banyak menimpa apa? Kaum muslimin yang belum memahami akidah yang sahihah. Demikian ya, beberapa bagian
dari pembahasan at-tathayyur, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hal-hal yang dihukumi seperti tathayyur namun dia tidak dengan menggunakan burung. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kami pribadi secara khususnya dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.